Ada apa, Halimah? Mas Fahmi tidak akan mungkin menikahi Rubiah. Jadi kita tetapkan tanggal pernikahan Rubiah dan Fahmi, yaitu tanggal... Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu malah mencoba ngebunuh aku, ya kan? Kasihan kamu, menyia-nyiakan hidup kamu hanya untuk balas dendam. Wah, duit segini banyak, Mbak. Apaan juga saya lakuin, Mbak. Mendingan kamu sekarang mati, Mas. Jadi benar-benar nggak akan ada yang bisa ngedapetin kamu. Mas Fahmi! Mas Fahmi! Awas! Mas Fahmi! Selamatkanlah Mas Fahmi, ya Allah. Mbak, Mas Fahmi di mana, Mbak? Kok nggak ada sih, Mbak? Astagfirullahaladzim, Mas Fahmi kemana? Astagfirullahaladzim. Tunggu sebentar ya. Ya Allah. Berhenti! Ya Allah, siapa itu yang menyakiti Mas Fahmi? Berhenti! Rese, siapa sih yang nolongin Mas Fahmi? Berhenti! Berhenti! Halimah, gak, ini gawat. Ini gawat kalau sampai dia tahu kalau saya ingin nabrak Mas Fahmi. Astagfirullahaladzim. Di mana mereka? Astagfirullahaladzim. Mbak, lebih baik sekarang Mbak tinggalin saya aja. Mbak cari Bilal sama Nisa. Saya takut mereka kenapa-napa, Mbak. Saya mohon, Mbak. Iya, tunggu ya. Nisa! Mami, ibu mana, Kak? Sama Abi. Bukan Nisa, kamu tenang aja. Kita pasti ditemuin kok. Ibu! Abi! Ibu! Ya Allah, berikanlah hamba petunjuk, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ibu! Abi! Ibu! Bilal? Bilal? Nisa? Di mana kalian? Ibu! Bilal, Nisa. Umi Radun! Ya Allah. Umi! Alhamdulillah, ya Allah. Umi, kalian berdua nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Umi. Alhamdulillah. Mbak! Mbak Halimah! Subhanallah. Ibu! Bilal, Ibu! Nisa. Alhamdulillah, terima kasih, ya Allah. Ibu! Abi mana, Bu? Abi mana?
Fahmi? Hah? Mas Fahmi? Mana ya tadi Mas Fahmi? Ya Allah, Ranun, kita cari Mas Fahmi ya. Abi! Mas Fahmi! Abi! Mas, loh, Mas. Mas sadar, Mas. Mudah-mudahan dia nggak luka dalam. Tolong! Arfan, itu siapa? Udah banyak nanya, bantuin gue yuk. Abi! Mas Fahmi! Abi! Mas Fahmi, kamu di mana? Ya Allah, lindungilah suami kami, ya Allah. Ranun, Halimah, kalian baik-baik saja kan? Fahmi mana? Kok nggak sama-sama kalian? Umi, Abi, Mas Fahmi, Kenapa, Ranun? Mas Fahmi kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Kecelakaan? Kecelakaan di mana? Lantas di mana Fahmi sekarang? Di mana? Justru itu, kita nggak tahu Mas Fahmi di mana sekarang. Tadi kita berdirinya agak berjauhan, terus tiba-tiba ada datang mobil nyerempet begitu, dan sekarang kita nggak tahu Mas Fahmi di mana. Saya tadi mau tanya Pak, itu tadi mungkin ada kecelakaan, Bapak tahu di sini? Oh, iya tadi Pak, di sebelah sana. Misalnya? Tapi udah dievakuasi sih. Yang celaka itu orangnya bagaimana Pak? Ciri khas? Halimah, mau kemana? Kamu nggak usah keluar ke sana. Di luar masih belum aman. Nanti kamu malah kenapa-kenapa lagi. Iya Mbak, benar yang dibilang sama Umi. Kita juga belum ketemukan sama Mas Fahmi. Nanti kalau terjadi sesuatu sama Mbak gimana? Saya mau ke tempat di mana Mas Fahmi jatuh, karena tadi pas mobil itu menyerempet Mas Fahmi, mobil itu menabrak dinding. Jadi saya mau ke sana, mau melihat. Insya Allah Mas Fahmi nggak apa-apa ya. Permisi sebentar ya. Suster, sekarang semuanya sudah selesai. Ayo kita keluar. Lambat. Terus. Iya. Kenapa Rubiah bisa ada di sini? Apa jangan-jangan dia yang mencelakakan Mas Fahmi? Jejak-jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkah? Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Selalu di hatiku.
gimana kondisi dia, Dok? Keadaannya masih kritis, Pak. Tapi Bapak sabar dulu ya. Suster, tolong ke ruangan saya dulu ya. Iya, Dok. Bon, gue nggak ngerti deh belakangan ini kok gue kayaknya sering banget ya nolongin orang korban kecelakaan. Kemarin si Ranun, terus sekarang siapa lah tuh laki-laki namanya? Mungkin Allah kasih ini semua sebagai hidayah. Hidayah? Hidayah apaan sih? Ya, lo tahu sendiri. Lo selama ini kan nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, zakat juga ogah-ogahan. Jadi lo sekarang diuji, masih mau nggak nolongin orang yang lagi kesusahan, yang lagi kena musibah? Terima kasih ya, Dok. Dokter sudah menolong saya. Jangan berterima kasih pada saya, Pak. Tapi berterima kasihlah pada mereka, Pak. Bon, ya, sini, Bon. Silakan sana. Ya. Maaf, kalau begitu saya permisi dulu. Ya, Dok. Terima Terima kasih ya, Mas. Saya hutang budi sama Mas berdua. Di zaman seperti ini, jarang loh ada orang seperti Mas-Mas ini. Mas nih pasti orang penting ya? Maksudnya? Mas, hari gini tuh nggak mungkin ada orang yang mau nyelakin orang biasa aja, Mas. Mas nih pasti orang penting banget. Iya, betul. Tunggu dulu, Mas. Ini kan cuman kecelakaan biasa. Bisa terjadi sama siapa aja, ya kan, Mas? Wah, Mas, masalah besar, Mas. Saya lihat pakai mata kepala saya sendiri, Mas. Mas tuh didorong dari belakang tadi. Masa, Mas? Mas lihat pelakunya? Saya sih tadi lihatnya dari jauh, Mas. Terus pas dia dorong Mas tadi, dia harus pakai topeng, Mas. Mirip dia tuh, Mas, mukanya, topengnya. Woi, gitu sih lo. Mas, mendingan nih, Mas. Sekarang Mas lapor polisi, Mas. Jangan dulu kalau menurut saya, karena kita belum jelas apa sebetulnya yang terjadi. Dan lagi pula hidup mati manusia itu kan di tangan Allah. Ya bukan berarti manusia tuh nggak bisa dihukum, Mas. Apalagi dia udah jahat sama orang lain. Dan masalah menghukum manusia itu kita serahkan kepada Allah juga, Mas. Arfan, baru kali ini lo mati gaya. Mas, kalau Mas berdua tidak keberatan, saya mengundang untuk datang ke rumah besok setelah sholat Id. Izinkan saya untuk membalas kebaikan Mas berdua. Iya, Mas. Makasih banyak. Ya udah, kalau gitu sekarang kita berdua cabut, Mas. Yakin mau pamit dulu? Nggak balik ke pasar malam itu tadi? Terus cewek yang itu tadi gimana? Siapa itu? Oh, Mas, bukan siapa-siapa. Itu, Mas, dia tadi di pasar malam ketemu sama cewek yang dia taksir. Van, coba lu tanya. Barangkali tinggalnya deket-deket situ. Iya, kasih tahu saya aja. Siapa tahu saya kenal. Saya bukan mak comblang, tapi kan kalau saya kenal bisa membantu. Tuh kan. Enggak, Mas. Bohong, Mas. Dia, Mas. Emang segitu mulutnya, Mas. Ngasal ngomongnya. Lu. Saya niat bantunya ikhlas loh, Mas. Tapi ada syaratnya. Emang apa syaratnya, Mas? Kalian berdua harus mau jadi teman saya. Ya. Saya Arfan. Saya Fahmi. Saya Moni. Saya ada kartu nama. Kalau ada apa-apa, tolong hubungi saya aja. Insya Allah saya bisa bantu. Iya, Mas. Mas ini lulusan mana sih, Mas? Saya sempat kuliah di Kairo. Oh, Kairo, Bon. Pantesan aja ya, Mas. Mas tuh beda sama orang lain. Gimana kalau kita ngobrolnya jangan di sini, nggak enak di rumah sakit. Gimana kalau di resto saja?
Saya setuju. Tapi saya yang traktir makannya ya. Jadi setidaknya utang budi saya udah terlunasi sedikit. Iya, Mas. Bon, bentar. Hati-hati, Mas. Ya Allah, Mas Fahmi, angkat teleponnya, Mas. Astagfirullahaladzim. Teleponnya Mas Fahmi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa ya Allah? Setelah Ranun diketemukan, sekarang Mas Fahmi yang menghilang. Cobaan apa lagi ini ya Allah? Cobaan apa lagi ini? Astagfirullahaladzim. Mas Arfan, boleh saya pinjam HP-nya? Saya mau telepon ke rumah sebentar. Nggak apa, Mas. Santai aja. Takut keluarga Mas khawatir. Terima kasih. Abi, teleponnya Mas Fahmi jatuh. Kita nggak bisa menghubungi Mas Fahmi. Ya Allah, lindungilah anak saya ya Allah. Kenapa dia yang terus-terusan diuji? Kenapa bukan saya yang kau berikan cobaan ya Allah? Yang sabar ya anak. Insya Allah Mas Fahmi selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Halimah. Ini aku. Subhanallah, Mas Fahmi. Alhamdulillah ya Allah, Mas Fahmi baik-baik aja. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Mas di mana, Mas? Nanti saya ceritakan kalau saya udah sampai di rumah. Kita ketemu di rumah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Subhanallah. Ya Allah, saya juga mau menjadi istri yang berbakti. Istri yang soleha, yang bisa mengurus semua kebutuhan suami. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku mencintainya. Oh ya, maaf Mas. Tadi itu pacar atau sudah menikah? Menikah. Saya punya 2 istri. Wih, Bon, canggih, Bon. Wah, Masnya canggih banget, Mas. Saya aja satu perempuannya susah banget nyarinya, Mas. Tapi Mas ini kok bisa sampai 2 gitu sih istrinya, Mas? Emang lagi musim ya? Ceritanya panjang. Nanti saja insya Allah akan saya ceritakan lain kali. Oh, wajib tuh Mas hukumnya. Saya penasaran banget. Mas Arfan ini kerjanya di mana? Singkatnya sih, keluarga saya bisnis properti, Mas, dan alat-alat pertanian. Alat-alat pertanian? Wah, kebetulan sekali, Mas. Saya ini petani loh. Wah, lulusan Kairo tapi masih bertani. Kombinasi yang unik ya, Mas ya? Makanya, besok harus datang ke rumah saya. Nanti saya tunjukkan lahannya. Ya. Wah, kayaknya sekarang sudah larut malam. Saya mau pamit pulang dulu. Oh, bareng sama kita aja, Mas. Kita udah mau cabut kok. Mas jangan dulu nengok ke kiri kanan ya, Mas. Soalnya di pojok sana saya tadi ngelihat orang yang dorong Mas. Gimana kalau kita tangkap aja?
dalam hitungan ketiga ya. 3! Mbak. Berapa, Mbak? 40.000. Ambil kembaliin. Apaan? Lo nggak apa-apa? Tadi siapa sih? Mas, aku yakin banget, Mas. Itu orang yang dorong Mas. Ayo, Bon. Yuk. Kamu itu ya, cuma tugas kecil aja nggak bisa nuntasin. Nah, itu mah bukan salah saya, Mbak. Orang ada yang nolongin. Saya udah jorogin banget. Alah, alasan. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Kamu harus beli nomor baru dan SMS-in sama saya nomornya sekarang juga. Pokoknya kamu harus tunggu tugas dari saya. Awas kalau kamu nggak bisa. Ngerti? Kali ini, Mbak, pasti sukses, Mbak. Makasih, Mbak. Hampir sebentar yuk. Saya yakin keluarga saya pasti mau ketemu dengan kalian berdua. Kayaknya kalau sekarang udah kemalaman ya, Mas. Lain kali aja deh, kita pas mampir kok. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya utang budi sama kalian berdua. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Ya. Alhamdulillah, Mas sudah pulang. Mas Fahmi baik-baik aja kan? Tadi Mas Fahmi udah ke rumah sakit. Iya, ini sudah diperban. Tadi ada 2 orang yang nolong saya. Alhamdulillah. Mas, kok bisa begini, Mas? Saya nggak apa-apa kok, cuma luka sedikit aja. Ya, kamu usah khawatir. Ya sudah, Mas masuk ya ke dalam rumah. Ayo, Mas. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, kok macet? Astagfirullahaladzim, ini kenapa? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mbak Ranu kenapa bisa sampai jatuh? Ya Allah. Mbak Ranun yang tenang dan sabar ya. Ya Allah ya Tuhan. Mbak Ranun, bukankah setiap musibah yang datang itu akan mengajarkan kita untuk lebih sabar dan ikhlas? Ya Allah, saya juga mau menjadi istri yang berbakti, istri yang soleha, yang bisa mengurus semua kebutuhan suami. Mana mungkin saya bisa kayak Mbak Halimah. Jangankan ngurus Mas Fahmi, ngurus diri sendiri aja saya nggak bisa. Kamu juga bantu rawat Mas Fahmi ya? Tapi percuma, Mbak.
Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma jadi beban aja buat Mas Fahmi dan juga Mbak Halimah. Nggak boleh begitu. Kamu juga pasti bisa bantu banyak. Kehadiran kamu aja sudah bisa menenangkan Mas Fahmi. Yuk. Ranun, kamu jangan khawatir. Ini kan cuma luka kecil. Kamu kan belum sembuh. Ayo, kamu juga butuh istirahat. Saya cuma orang cacat, Mas. Saya nggak berguna. Kamu nggak boleh ngomong gitu, Ranun. Tapi tetap aja kan, Mas, saya orang cacat. Gak boleh putus asa kamu. Banyak kok yang bisa kamu lakukan. Bagaimana keadaan kamu, Fahmi? Sudah jauh lebih baik, Abi. Allah itu maha baik. Saya diberikan keselamatan dan umur panjang. Alhamdulillah, nak, Allah menjagamu. Tapi kenapa kamu bisa celaka begini? Saya nggak tahu, Mi. Ya, walaupun kita sudah berhati-hati, tapi yang nama musibah, ya mau bilang apa? Kalau kondisi kamu nggak apa-apa, lebih baik sekarang semuanya istirahat, karena besok kita akan sholat Id. Iya, Bi. Besok setelah sholat Id, saya juga mau berlebaran di kampung itu. Saya udah kangen sama mereka. Bagus itu, habis setuju. Kalau gitu, Bi, Mi, besok sehabis sholat Id, kita harus bungkus hadiah lebaran buat mereka semua. Saya tetap aja nggak bisa ngebantu apa-apa. Yang ada saya cuma bisa ngerepotin. Saya bantu ya, Umi ya. Ranun, kamu juga bisa bantu-bantu. Bantuin bungkusin ya. Jadi sekarang kamu istirahat dulu. Ya. Sebaiknya Mbak Halimah aja yang pergi. Saya nggak layak ikut, Mbak. Yang ada nanti saya cuma ngerepotin semuanya. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku mencintainya. Halimah, kamu juga istirahat yang cukup ya. Besok hari besar buat kita semua. Iya, Umi juga istirahat yang cukup ya. Ya, Bi. Arwan! Dari mana kamu? Melayap malam-malam begini. Tuh tadi mobil yang kamu tinggal di rumah sakit, baru saja diantarin. Pak, Papa pasti nggak bisa nebak. Aku barusan dari mana coba, Pak? Kemana lagi kamu kalau bukan ke klub? Bukan lah, Pak. Aku tuh barusan habis ngerayain malam takbiran, Pak. Malam takbiran? Ini benar-benar kejutan. Tapi sini. Coba. Loh, kok panas? Kamu sakit ya? Ngigo aja kamu. Sebaiknya sekarang kamu tidur dan besok Papa akan berikan hadiah lebaran spesial buat kamu. Seorang gadis cantik, anak teman baik Papa. Pak, aku tuh belum berapa kali sih sama Papa. Aku nggak suka dijodohin, Pak. Apalagi dinikahin hanya untuk urusan bisnis. Dan aku juga nggak suka sama teman-teman bisnis Papa. Lalu kamu mau menikah dengan siapa? Hah? Pokoknya kamu turutin perintah Papa. Ngerti? Pintar. Anak ibu pintar.
Ranun ya. Maaf lahir batin ya. Abi, maafin Ranun. Umi. Sama-sama ya. Subhanallah Malik, ganteng sekali kamu hari ini. Cocok loh sama Aisyah. Aisyah, kenapa sih kok nggak mau sama Malik? Hah? Apa yang kurang coba? Nggak tahu tuh Mas. Padahal di mana lagi sih dia bisa dapat calon suami sebaik saya ya Mas? Fahmi, mendingan kamu bantu Abi untuk mengecek barang-barang dan makanan yang harus kita bawa. Umi sama Halimah dan Ranun biar membereskan hadiah-hadiahnya. Baik, Bi. Aisyah, Bapak ada di rumah kan? Iya, saya nanti mau ke rumah. Saya mau sungkeman sekalian mau coba melamar kamu lagi. Boleh kan? Coba aja kalau berani. Ya berani dong. Emang kamu nggak kapok? Pernah dikerjain sama bapakku? Ya enggak lah, masa kapok sih? Hah? Ya enggak lah. Aisyah, kalau mau mendapatkan cinta sejati itu harus berani berjuang dan mau menanggung semua resikonya. Begitu. Mudah-mudahan ini cukup ya buat semua yang ada di sana. Cukup kok, Umi. Malah kalau enak begini, mereka bisa ketagihan, Umi. Alhamdulillah kalau semuanya berkenan buat mereka. Alhamdulillah, sudah selesai semuanya. Saya tinggal sebentar ya. Yuk, Ranun. Nanti kita kesiangan. Sebaiknya Mbak Halimah aja yang pergi. Saya nggak layak ikut, Mbak. Yang ada nanti saya cuma ngerepotin semuanya aja. Siapa yang direpotin? Kamu kan bisa jalan sendiri pakai kursi roda itu. Terus kamu bisa bantu-bantu. Dan senyuman kamu itu loh bisa mencerahkan hati semua orang. Itu betul kan? Kamu harus ikut. Bagaimana kalau kita ajak orang yang nyelamatin kamu waktu itu? Kan sampai sekarang ini kita belum sempat berterima kasih sama dia. Ide yang bagus, Mas. Iya, tapi saya nggak punya nomor teleponnya, Mas. Jangan khawatir, kayaknya saya masih simpan nomornya di handphone saya deh. Kayaknya gue ngeliat sesuatu mencurigakan ya. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku mencintainya. Ayo, semuanya kerja yang bagus ya. Soalnya yang mau datang ke kampung kita ini bukan tamu sembarangan. Ini tamu istimewa, yaitu Kiai Hasan, bapaknya Mas Fahmi. Terus sama rombongannya. Kalau penyambutan kampung kita nggak memuaskan, kita semua bisa malu. Kamu tuh bukannya begitu, kamu juga ikut harus turun tangan. Ah, ibu bisa aja bercandanya. Udah jam segini nih, ayo semua kerja lagi ya. Bercanda tadi orang suruh nyampe. Ayo semangat, kerja lagi. Kerja terus. Halo Mbak, Mas Fahmi sama keluarganya udah mau nyampe sini Mbak. Baik Mbak, baik.
Halo. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ini saya Halimah dari pesantren. Mas dulu yang menolong saudara saya Ranun korban kecelakaan, iya kan? Oh iya betul Mbak. Iya, saya Arfan. Oh enggak, saya sama keluarga besar ingin mengundang Mas untuk bersilaturahmi kalau Mas nggak keberatan. Oh enggak kok Mbak, saya nggak keberatan. Justru saya akan datang dan senang hati Mbak. Oh iya, saya boleh minta alamatnya? Nanti saya SMS alamat lengkapnya ya Mas ya, biar gampang. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes! Yes! Stres nih anak. Van, kenapa sih lo? Gila ya? Iya sih, kayaknya gue udah hampir gila kali ya. Bon, lo tau nggak? Barusan siapa yang telepon gue? Siapa emang? Jangan bilang kalau... Betul banget, Bon. Keluarga Ranun telepon gue, Bon. Lo tahu mereka telepon gue mau ngapain? Mana gue tahu. Mereka tuh mau undang gue ke acara Idul Fitri, Bon. Alhamdulillah, akhirnya gue bisa ngelihat putri cantik yang bikin teman gue makin gila sekarang ya. Aku mau milih baju langsung. Bon, gue bagusnya pakai baju mana, Bon ya? Yang ini, Bon? Yang ini? Keren nggak, Bon? Udah, simpel aja. Percuma nanya sama lo, Ribet lu kayak cewek. Yang ini gimana? Nggak cocok, lo pakai sarung aja. Lo kira gue mau sunatan pakai sarung? Ini keren ya, Bon? Cocok kan sama Bon? Ganteng kan, Bon? Ya lebih cocok sih. Iyalah. Bon, pemandangannya indah ya di sini ya? Iya. Bon, gue punya ide, Bon. Gimana kalau kita olahraga, Bon, kita jalan kaki? Wih, serius lo? Mau olahraga hujan-hujan gini? Ya, Bon, hujan mah air kali, jangan kayak banci deh, ya. Wah, udah azan tuh. Kita cari masjid dulu yuk. Oh, lagi nyari masjid, mau ngapain sih nyari masjid? Pertanyaan lo aneh. Pernah ngesolat nggak sih lo? Cari masjidnya buat sholat, tau? Ribet Bon, kayaknya gue ngeliat sesuatu mencurigakan ya. Astaga, Bon, itu kan orang yang kita kejar semalam, Bon. Woi, jangan kabur lo, woi. Jangan kabur lo, woi! Ambilnya di situ ya, makannya ya. Makannya banyak. Iya. Ya. Sadar, bangun. Kamu yang kemarin dorong temen aku kan? Terus kamu tadi ngapain di masjid? Ya Allah, mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang mengerikan. Mas, tolong jujur sama gue. Lu tadi ngapain di masjid? Mas, ngomong pelan-pelan aja, pelan-pelan. Makanan. Makanan maksudnya apa ya? Gawat, Bob.
Abi makan dulu. Saya mau ambil bingkisan untuk fakir miskin dan juga bayar zakat dulu ya, Bi. Ya. Ya. Sekarang mari kita nikmati makanan ini dengan rasa syukur. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Silakan. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah. Ini orang kenapa sih? Makanya itu semuanya udah dikasih racun. Mas Andi, bilang sama saya, siapa dalang dibalik ini semua? Pasti Rubiah. Kalau memang benar Rubiah dalangnya, saya tidak akan pernah bisa mengampuni dia. Bilang masih bernafas kan? Dia masih bernapas, tapi sekarang kita harus bawa dia ke rumah sakit karena racunnya sudah masuk ke dalam darahnya. Dan kita tidak punya peralatan untuk menguras darah kotornya dan harus menggantinya dengan darah yang baru.